di mana kita merasa dalam keadaan terpuruk, di situ kita akan diingatkan. Salah satu yang namanya sinyal. Sinyal dunia aja kita autodrama kalau nggak bisa mengatasinya. Bagaimana dengan sinyal langit? Ketika langit menyampaikan isyarat untuk hati yang tersesat. Wawasamu, tukar wawasan, tambah ilmu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita masih diberikan kesehatan, Alhamdulillah. kecukupan, dan semoga seterusnya kita masih bisa berkumpul ya. Amin. Alhamdulillah masih bersama kita malam hari ini di kegiatan-kegiatan ngobrol-ngobrol kita ya. Tuas tamu nih, tukar wawasan, Tambah ilmu. Kita punya jargon baru berarti ini ya. Iya. Alhamdulillah juga malam ini kita kedatangan seorang yang teman seperjuangan lah ya. Teman kita waktu sekolah dulu, teman ngaji bareng, ngaji nih. Juga beliau ini adalah seorang yang punya banyak sekali kegiatan nih. Kita sudah lihat di depan meja kita. Ada buku-buku. Ya, malam ini kita kedatangan seorang narasumber, teman lama. Ada Mas Ustadz ini. Ustadz Mu'arif Ansori nih. Alhamdulillah sudah datang. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Masyaallah. Berkah buat kita semua. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini ada Pak Ustadz Mu'arif Ansori nih. Beliau ini adalah teman lama kita di Mandua dulu, Mandua Samarinda. Kita satu sekolah tapi beda jurusan ya. Beda jurusan. Kesibukannya apa nih sekarang Pak Ustadz? Alhamdulillah. Sibukannya sama seperti teman-teman pada biasanya, ngisi yang namanya kita berdakwah. Jadi 3P. 3P. Pendidik, pendakwah, penulis. Memang. Pendidik, pendakwah, penulis. 3P ya. 3P. Bukan P3 ini ya? Oh, bukan. Ini jangan salah ya. Jangan ya. 3P. Ya alhamdulillah berkat teman-teman, alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi di Tuas Tamu ya. Betul. Tukar wawasan, tambah ilmu. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah seorang ratikwara, bahasa kita. Ratikwara artinya bagai butiran debu. Nah, jadi mantap yang pendakwah kita ini. Jadi edit GAD kan. Jadi alhamdulillah jadi ada sedikit evaluasi diri kan teman-teman semua. Ada saat kita memang manusia itu kan ada masa jahiliyahnya masing-masing ya kan. Nah, di saat kita sudah merasakan fase di mana kita merasa dalam keadaan terpuruk, di situ kita akan diingatkan. Salah satu yang namanya sinyal. Sinyal. Yang mana sinyal itu merupakan tanda-tanda yang sekiranya bisa dibaca sama orang yang ngerti dengan tanda. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi awal kisah menulisnya ini dulu lah. Perjalanan nulisnya dulu lah. Ini paling sering dilakukan sekarang nih ya, alhamdulillah menulis masih berlanjut, masih juga belajar di kelas-kelas menulis online. Jadi alhamdulillah sudah ada 8 yang terbit. Dan sisanya alhamdulillah masih dalam tahap proses. Mohon doanya teman-teman. Amin. Oke. Semoga dilancarkan. Amin. Oke, malam ini kita sudah kelihatan banyak nih buku-buku karya beliau ini kan. Alhamdulillah. Jadi kalau bahasa kalau artis itu ada punya nama panggung ya. Oh iya, benar-benar. Nama panggungnya ini Ustadz Langit. Iya. Ini buku yang insya Allah malam ini kita akan lumayan banyak porsinya untuk kita bahas malam ini. Ya, buku-buku yang lain banyak. Ini kita perkenalkan dulu ke teman-teman semuanya. Ada Sinyal Langit ya.
Ini aku seneng nih buku nih. Wah, senang ya? Seneng aku. Habis sudah baca? Baru dua sinyal lah. Dua sinyal. Karena harus diresapi semua. Ini ada 20 sinyal ya. 20 sinyal ya. Ada lain ya. Misal sinyal bumi, ini sinyal langit. Oh iya, lain ya. Lain lagi. Lain. Oke, ada 20 sinyal, nanti kita akan kupas bersama dengan Ustadz Langit nanti. Terus yang lain ada rahasia juara Dai Cilik. Nah, ini spesialisasi beliau memang ini. Iya. Nah, dulu sama-sama beliau nih berjuang dulu di MTQ ya. Ya. Dan sebagai saksi ya, jadi ketika beliau itu membimbing murid-murid untuk lomba dai, rata-rata juara. Nah, itu. Juara. Dan saya memang melihat itu. Memang anunya ya, spesialisnya. Spesialis. Dan ini Ini- kebanggaan Samarinda ini. Oh iya, jelas. Lanjut apa itu? Lanjut lagi kita 20. Ini bacanya gimana, Bang? Agak 21 dua jiwa satu cahaya. oke. 21 dua jiwa satu cahaya. Ini sekilas, Ustaz. Bahas tentang apa ini? Parenting dan ke anak. Parenting anak ya. Oke, parenting. oke. Ini lanjut lagi kita ada sekolah akhlak. Nah, ini kalau ini jelas ya. Iya. Tentang sekolah, gimana tentang akhlak-akhlak untuk pendidikan akhlak anak-anak. Ini juga nih, wah ini banyak tentang pendidikan ini luar biasa. Baik. Anak bukan robot. Wah, Mantap. Dari judulnya semua bikin tertarik ya. Iya. Bikin pengen baca terus itu. ini guru galak. Oh, harusnya guru. Biasanya itu apa namanya judulnya tuh guru baik gitu. Guru. Ini kenapa milih guru galak nih Ustaz? Ya, jadi Sekilas aja lah. Sekilasnya buat teman-teman ketahui bahwasanya guru galak ini bukan berarti gurunya itu galak. Nah, di sini materinya kita kasih bagaimana guru itu bisa gembira, aktif, kreatif. Nah, kemudian kan galak, G-nya galak itu singkatan. Iya, G-nya gembira. A-nya aktif. Nah, cukup Ustaz. Nanti biar yang penasaran baca langsung bukunya. baca. Nah, Oke, gitu. siap. Ya kalau kita kupas habis nggak baca nanti. Oh, lagi. benar. Ya. Ini terakhir ada Kapur Bayangan. Ini tentang pendidikan juga ya. Tentang pendidikan dan pengalaman kami selama menjadi guru, pendidik atau guru. Ya, itu teman-teman. Oke. Oke, ini luar biasa. Kemarin sempat sebelum kita mulai itu kan Ustadz Langit ini cerita total itu ada kurang lebih 19. Insyaallah. Insya Allah. Ini yang sudah terbit, sisanya dalam proses semuanya. Keren nih. Saya nggak nyangka loh. Lama nggak ketemu Ustadz Langit, Mas Muarif ini. 18 tahun kayaknya. 18 tahun ya, Iya. mulai aliyah ya. Mulai Alia lulus itu sudah lama. 18 tahun berarti. Kita kan yang ngumpul kan paling sesama jurusan aja. Dulu jurusan apa? Ustaz? Agama. Nah, jadi di Mandua itu kan ada jurusan agama, bahasa, IPA, IPS. Ada 4 jurusan. Nah, kita ini kan di jurusan bahasa ini. Insyaallah. Iya. Ya, jadi bagi teman-teman masyarakat Samarinda Indonesia secara umumnya, kalau mau mendapatkan buku-buku yang ada ini bisa hubungi kemana Ustadz? Bisa melalui Mafi Media ataupun menghubungi sosmed kami berikut. Ya, nanti dilihat di bawah sini ya, sosmed Ustadz Langit dari Ustadz Muarif Ansori. Jadi Mafi Media ya. Mafi Media. Teman-teman, jadi karena kita sudah sering main gadget, alangkah baiknya juga kita juga sering membaca buku. Wah, Masya Karena Allah. dengan membaca itu ada katanya orang membaca itu adalah jendela dunia. Kan Ustaz? Iya. Oke, kita mungkin masuk ke pembahasan paling pertama nih, Ustaz. Saya tertarik membaca ini kan sinyal langit ini ketika saya baca kan ini kan kata-kata metafora ya. Iya. Ya. Kenapa kok memilih kata sinyal? Iya, jadi historisnya satu ya. Jadi kita kenapa mengambil kata sinyal dan ceritanya ini ketika kita KKN dulu. Jadi kan kisahnya ini kita ini kan waktu aliyah putih abu-abu. Tapi pas KKN biru, alma mater biru. Stein Samarinda. Stein dulu. Masih zaman Ya, masih zaman Stein Samarinda. Jadi KKN sama Adha, Jargawa, Andi Asmawati, Anissa dan siapa Adha sama Ulun kan jadi berenam kami. Disampaikanlah bahwa tidak perlu bawa HP. Dari nama pikiran mindset saya yang namanya ini kota Balikpapan, nggak mungkin nggak ada sinyal. Iya, kota Balikpapan kan secara Balikpapan kan luar biasa kota yang maju. Ternyata
saya masuk ke pelosok suatu daerah dan ternyata blas nggak ada sinyal. Iya. Jadi memang benar-benar teman-teman nggak ada sinyal. Jadi kadang masuk WA nih lah. Jadi kan ceritanya pas itu teman-teman semua. Jadi pas tahu bahwasanya di situ nggak ada sinyal, pindahlah ke suatu tempat. Ternyata suatu ketika sinyal itu langsung masuk, notifikasi langsung masuk semuanya. Itu sekelas Balikpapan itu ada sinyal. Iya, ada di tempat di pelosok dia ternyata ada. Nah, disitulah saya bilang seperti ini. Loh, iya ya, di sini kok ada titik sinyal lah. Baru kata Jargawa, dunia aja ini bro kan. Sinyal dunia aja kita autodrama. Kalau nggak bisa mengatasinya, bagaimana dengan sinyal langit? Itu yang kadang-kadang bikin merinding juga. Masya Allah, luar biasa Jadi teman-teman. memang pemikirannya itu sampai ke situ ya. Ya alhamdulillah, artinya ada bekas memori yang lama itu ternyata relate banget dengan Gen Z maupun Gen Alpha sekarang ini. Nah, itulah yang menjadikan niat saya untuk mengupas hal tersebut, mengupas hal agama yang ringan dengan bahasa yang relate dengan Gen Z dan Gen Alpha saat ini. Makanya mengambil judul Sinyal Langit, Ketinggal Langit menyampaikan isyarat untuk hati yang tersesat. Al-Fakir hamba Allah, Muarif Ansori. Subhanallah. Tapi memang yang saya baca walaupun masih sedikit ya, karena saya kemarin dikirimnya itu beberapa hari yang lalu, nggak sempat baca semua. Jadi kan ini bahasa-bahasa tulisannya ini adalah tulisan-tulisan mengenai zaman-zaman sekarang, zaman kekinian banget. Ya kan, saya baca itu tentang sinyal HP, metaforanya sinyal-sinyal HP yang kita sering pakai sehari-hari. Benar-benar bang. Jadi memang bahasa-bahasa itu mudah dicerna. Kalaupun anak-anak Gen Z, Gen Alpha membacanya pun nyaman diterima dengan pikiran mereka kan. Iya, alhamdulillah. Apalagi ini nggak cuman di dunia, bahasanya ini. Bahkan sampai langit ya. Masya Allah. Gimana nih Pak? Gitu. Ya, tapi kalau saya ini punya pertanyaan nih Ustadz. Iya. Ustadz Langit ya. Kadang-kadang kita tuh doa ya. Kita berdoa tuh kan. Kadang-kadang doanya itu nggak terkabul atau belum terkabul. Kita masih nunggu doa kita ini terkabul atau enggak. Nah ini kan mungkin sinyalnya nggak nyampe kah atau apa ini Ustadz? Kalau bicara sinyal langit ya, nah itu menurut Ustadz gimana ya? Kalau menurut saya karena terlalu banyak noise. Banyak Noise dunia. Noise dunia ini. Berisiknya itu ya. Berisiknya dunia itu. Sehingga ada satu hotspot ataupun satu titik yang mana titik itu tidak bisa kita jamah, arti kita kuasai dan kita kendalikan. Akhirnya doa-doa kita, mohon maaf, jangankan mau sampai tengah perjalanan aja masih stuck. Kenapa? Karena kolbu. Karena hati. Nah, jadi oke. Ini sedikit lagi nih menarik sekali ini memang judulnya. Kalau masih berkenaan dengan sinyal ya Ustaz. Ya. Kalau sinyal wifi ini kan kita butuh gadget ya untuk mendeteksi gitu. Ya, Benar. Berarti kalau tadi yang Ustaz sampaikan itu sinyal langit, berarti di sini cara mendeteksinya gitu ya. Hati. Masuk sekali ini. Iya. Iya. Jadi ada satu buah. Nah, yang saya baca kemarin di bab pertama itu kan ada tentang tadi yang dibahas Ustadz tentang bagaimana mencari sinyal tadi kan. Si Dinda ini. Di bab pertama Dinda ditegur sama nenek-nenek. Ada ngapain neng nyari apa ini? Nyari sinyal enggak dapat nek. Coba pindah ke tempat lain. Nah, sama seperti kita nih kan ya. Kalau dianalogikan itu kita nih di tempat ini nih terlalu banyak gangguan, terlalu banyak noise-nya tadi. Ke tempat lain untuk mencari sinyal yang lebih baik lagi, yang lebih Benar. Jadi siapa Dinda ini Ustaz? Dinda jangan. Analoginya kan Iya. Jadi kan menganalogikan dengan nama orang itu kan kadang-kadang mungkin bisa jadi itu atas pengalaman pribadi kita kan seperti yang saya sampaikan. Teman Ustaz Dinda. Iya. Artinya pakai nama samaran. Tadi kan dibilang kan pengalaman pribadi. Iya Pak, sebagian pengalaman pribadi, sebagian menggunakan bahasa dan nama dari orang lain. Ya. Jadi memang benar Bang. Artinya seperti saya sampaikan karena kita sudah berada di noise yang luar biasa kebisingannya. Kalau bahasa gaulnya hubbud dunia kan. Hubbud dunianya yang terlalu over sehingga mengakibatkan kita ini
melandai, artinya nggak bisa baca tanda. Langit sudah mengirimkan tanda, tapi hati yang tidak bisa menerima tanda. Kenapa? Karena tadi itu hati tadi, teman-teman. Jadi hati yang misalnya belum pada spot ataupun full bar. Kalau sinyal kan ada full bar ya, Bang ya. Nah, jadi kalau ada full bar, nah itu yang dicari. Gimana sih biar dapat full bar? Makanya kata kuncinya adalah huruf H. Apa itu? H. Kira-kira apa ya, teman-teman? Hati. Heart itu ya tadi itu udah, tapi itu H, yaitu hidayah. 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 Ini yang kadang-kadang hidayah ini nggak akan didapat kalau misalnya masih bermasalah hatinya. Kan seperti Imam Al-Ghazali bilang, hati itu ibarat cermin. Ya kan teman-teman, hati itu ibaratkan cermin. Nah, mudah-mudahan ditambahkan kepada teman-teman lainnya. Ada Ustadz Yusuf juga di sini. Lain Ustadz kita ini. Luar biasa. Kepala kita KUA nih. Nah, itu. Iyalah. Kita titelnya ini, sidin ini. Nah, Nah ini Ustadz lanjut kita. Dari 20 sinyal nih kan. Yang ada di buku ini. Kira-kira kalau menurut pribadi Ustadz nih, dari 10 ini kira-kira yang paling mungkin bisa dikatakan paling prioritas atau paling ngena sendiri gitu gimana? Apa itu kira-kira dari 20 ini? Iya, jadi dari 20 itu sementara ini yang saya ingin tekankan adalah bagaimana caranya kita bisa mode airplane. Artinya mode pesawat. Maksudnya ada yang bisa mengartikan dengan analogi ini. Artinya sementara karena terlalu banyak distraksi dan noise tentang dunia ini, makanya perlu kita hentikan sejenak. Artinya ada waktu distraksi tentang digital itu harus kita kurangi dulu sebagai bentuk penghususan kita, mengoptimalkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah mulai bisa menonaktifkan sementara dengan kebisingan dunia, insya Allah hidayah itu akan muncul. Sebanyak-banyak apapun kata bahasa sekarang ini lapendos, laki-laki penuh dosa, wapendos, wanita penuh dosa. Nah ini caranya supaya tidak bisa menjadi orang-orang demikian. Makanya kan Allah itu manggil kita bukan dengan panggilan wahai hambaku yang banyak dosa, tapi kan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Insyaallah. Jadi pada intinya gimana caranya mode pesawatnya diaktifkan, artinya mode untuk seluruh distraksi itu coba kita hilangkan sementara, kita fokus dengan tujuan utama kita hidup. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan jin manusia melainkan untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan porsinya masing-masing. Asik. Oke. Nyaman sekali ya. Nyaman ya. Dengar ayat-ayat penjelasan. Saya itu pernah sama Ustadz Langit, Ustadz Muarif ini. Dulu kayaknya kita pernah pelatihan dakwah. Ya, di mana itu? SD Kordovan kayaknya. Iya benar-benar. Al Azhar kayaknya ya. Iya benar. Itu Al-Azhar, kita Kordovan juga. IKADI dulu ya. IKADI. Ikatan Dai Indonesia. Itu perwakilan dari asrama Mandua. Iya benar-benar. Pernah ya? Ini. Satu kamar. Masya Allah. Sama siapa lagi satu-satunya? Ada itu sama siapa lagi? Nurdin ya kayaknya. Iya, alhamdulillah teman-teman. Jadinya ya. Kan kalau dengar Ustadz Langit ini bicara, kayak saya dulu tuh nyontong karena belum terlalu pandai berbicara, jadi saya dengerin ceramahnya Agim terus saya dengerin. Iya, jadi akhirnya tercopy di memori, ya saya sampaikan yang itu. Kalau Ustadz Muarif tadi kan memang lantang suaranya itu, didengar juga nyaman, banyak bahasa-bahasa kayak Lapendos tadi saya dengar, ada Wapendosnya. Iya. Memang harus seperti itu ya Ustaznya, supaya bisa dikenal masyarakat, dikenal. Benar. Sementara ini kan kita jangkauan dakwah itu kan luas ya teman-teman ya. Ada yang mencakup dakwahnya sudah kepada keorangtuaan, artinya orang tua yang membahas ini yang khusus untuk mereka. Tapi kan yang menyentuh anak-anak remaja zaman kini itu siapa kalau bukan kita? Betul. Iya, jadi kalau bukan kita yang memulai, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Masya Allah. Jadinya pada intinya tidak perlu menunggu hebat untuk menebar manfaat, tapi tebarkanlah manfaat agar engkau menjadi orang yang hebat. Banyak kan
kata-katanya sudah ini. Ini kata-katanya aja kalau dibikin buku jadi. Quote-quote hari ini tuh banyak loh ya. Gimana, Bang? Kayaknya kamu tuh Saya enggak bisa berkata-kata ini, iya, saking. tergugah. Tapi sebelum kita lanjut ini Ustadz, sebelum Iya. lanjut, kan kita nih bukan bedah buku tapi membahas isi buku ya. Iya. Tapi ngelihat buku-buku yang ada ini, saya mau bertanya apa sih cara, inspirasi atau hal-hal lain sampai bisa menulis seperti ini Ustadz? Ya, jadi inspirasi kalau dari saya pribadi, pengalaman pribadi, karena sempat dalam keadaan yang saya bilang tadi itu, sedang keadaan drop yang menyebabkan saya untuk mengalahkan rasa takut saya, karena sempat merasakan yang mana anxiety atau cemas berlebihan. Jadi sempat pas 3 bulan dulu drop itu, ada namanya anxiety, cemas berlebihan. Salah satu cara saya untuk saya bisa berzikir kepada Allah dan lebih menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dengan cara menulis. Oh gitu. Jadi selama 3 itu bulan ini alhamdulillah diberikan Allah kemudahan, karena saya bilang tadi saya ini bagaikan butiran debu, teman-teman, al-fakir, doif dan lain sebagainya. Karena beliau ini Ustadz, pernah ada mengalami drop yang yang memang sakit luar biasa dan kalau bisa dibilang saat itu Allah kasih ujian kan, kalau orang sakit kan mungkin ya dengan sakit itu Allah ampuni dosa-dosanya supaya sinyal tadi kan Biar nyampe dapat hidayah, insyaallah. Kalau HP tadi sudah bagus, memori dibersihkan, pokoknya diinstal ulang lah, anggaplah install ulang, hidayah dapat kan, sehingga buku ini jadi mungkin gitu. Alhamdulillah, nggih benar-benar. Tetapi yang paling penting buat teman-teman lainnya yang pengen mencoba menulis, tulislah. Apa aja Tulislah apa aja yang pengen kita tulis. Gitu. Tulislah apa saja yang pengen kita tulis, karena dari menulis itu nanti pelan-pelan kita akan bisa ngeditin. Salah satu kesalahan seorang penulis adalah mencoba menggabungkan 2 aktivitas sekaligus, menulis dan mengedit. Nggak akan selesai. Benar. Sampai hari kiamat. Jadi nyoba-nyoba nulis sih. Kurang-kurang ini kata-kata diulang. Ulang lagi kapan selesainya? Jadi tulis aja dulu. Tulis setulis-tulisnya dulu sampai selesai. Tapi yang paling penting ketika di awal harus ada outline-nya dulu. Karena outline ini gimana? Outline kayak model semua Kerangka tulisannya tadi. Tulisannya maupun daftar isinya sudah runtut, sudah siap. Nah itu apalagi sekarang kan sudah mulai enak, canggih, dibantu dengan AI dan lain sebagainya. Benar. Tetapi ingat, AI hanya alat bantu, alat bantu. Tetapi yang menginstruksikan kemudian membahasakan ulang supaya tidak kaku itu ya diri kita sendiri. Nah makanya setelah kita menulis, mengedit, maka proses selanjutnya adalah yang namanya cek Turnitin. Tentang plagiasi. Oh iya. Berapa persen kita plagiat? Oh iya. Ya alhamdulillah buku-buku yang coba saya tulis ini di bawah 10%. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 7%. Artinya tingkat keakuratan datanya alhamdulillah masih lebih banyak untuk kita sebagai penulis. Bukan karya dari orang lain ataupun ngutip-ngutip. Kalau dulu dosen saya pernah bilang itu, kalau kamu ingin menulis, baca dulu sebanyak-banyaknya. Benar. Betul ya? Benar. Baca sebanyak-banyaknya dan melalui pengalaman kita. Pengalaman pribadinya itu yang paling memang relate sih ya. Relate banget ya teman-teman. Ya, Dan benar. enak kita membahasakannya di dalam tulisan. Iya, karena nyatu kayak model gitu ya. Nyatu. Betul. Ya makanya kita disuruh untuk tidak menggabungkan 2 aktivitas sekaligus, menulis dan mengedit. Kata kuncinya di situ. Oke, kita masuk di sesi tengah ini. Iya. Oh, Masya Allah. Ada sesi nih. Iya, kita ada sesi tengah ini kebetulan. sangar sekarang ya. Kebetulan malam ini kita dapat kiriman dari spesial teman ya? kita. Masya Ya kan? Allah. Ini yang dari tadi saya. Dari tadi lo melihatnya aja. Lihat ada sesuatu yang. Nah ini. Nah, Apa ini, Sob? JA Pizza. Asik. JA Pizza. Ya. Olahan orang Kutai. Alhamdulillah ini punya teman kita, teman kita. Kita sama-sama support. Mudah-mudahan kita sama-sama sukses, ya kan? Amin ya Robbal. Ya. Bisa nanti kalau mau beli di apa ini namanya? Instagramnya Instagramnya Jaya Pizza, nomor HP-nya. Nomor HP-nya juga ada nanti. Ada. Kalau tempatnya di Sentosa. Ya. Dan memang enak loh ini, Sob. Oh iya. Enak. Dari tadi ngiler aku banyak. Ini polahan orang Kutai Orang asli. Kutai asli. Asli. Kebetulan yang punya ini ownernya kan teman kita juga satu kelas ya kan ya? Ya, jadi apa namanya teman kita sama-sama berjuang juga, jadi kita sama-sama support. Ya, aku makan nih.
Oh iya. Suka makan soalnya. Ustaz mau. Ya, silakan. Sambil kita Ngopi kita dulu kalau Ngopi ya. Bismillah. Iya. Mantap. Oke, Ustadz. Ini masih seputar Singa Langit. Iya. Di dalam buku ini, saya belum, karena saya memang baru pegang bukunya ya. Iya. Penasaran, kemudian saya lihat di sini ada pembahasan tentang kode rahasia langit. Nah, kalau kita bicara kode kan berarti bicara sandi-sandi, yang itu perlu kemampuan kita untuk menerjemahkan tadi itu. Nah, kalau dalam buku ini, apa yang dimaksud dengan kode langit tadi itu, Ustaz? Iya, kode-kode langit itu ya. Terima kasih abang leader kita yang luar biasa. Masya Allah, luar biasa. leader ini. Abang leader kita yang luar biasa, alhamdulillah. Jadi ada kode-kode rahasia itu yang bisa kita tangkap supaya kita bisa nembus yang namanya sinyal langit, yaitu ketika kita bisa mengaktifkan kembali hotspot hati kita dengan melakukan amal-amal soleh, dan yang paling terpenting sandi-sandi itu akan bisa terbuka kalau kita menemukan yang namanya hidayah tadi. Bagaimana caranya kita bisa menembus hidayah? Notif 5 waktunya jangan lupa diingat. Salah satunya notif 5 kali sehari itu nggak boleh lepas. Nah, ya ada orang berpada yang gak usah sembahyang, jangan juga kita seperti itu. Kalau kan ada syariat, ada tanggalnya juga syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Sholatnya juga dijaga 5 waktu. Notif 5 kali itu paling enggak 5 kali sehari itu kita laksanakan, kita bersihkan hati kita, insya Allah. Setelah itu bagus, sinyalnya verbal auto langsung verbal. Ya. Sinyalnya. Ini bahasa-bahasanya dari tadi ini ya. Bahasa-bahasa metafora semua. Tapi keren. Karena memang anak-anak sekarang apalagi Gen Z, Gen Alpha itu memang kecenderungannya teknologi banget. Benar. Jadi pendekatannya luar biasa sih menurut saya. Iya teman-teman, alhamdulillah. Ya, menurut satu yang disampaikan tadi itu bahwa kita menggunakan metafora ataupun pengibaratan menggunakan seperti itu. Sebenarnya kita juga menggunakan metode dari yang namanya metode amsal. Permisalan. Perumpamaan, dan itu memang sudah ada di dalam pendidikan Islam. Nah, itu saya coba untuk kolaborasikan dengan dakwah, karena kan seperti saya sampaikan hidup saya ini sementara ini untuk 3 fungsi: pendakwah, pendidik, penulis. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah buat kita semua, dan amal jariah buat teman-teman dari Tuas Tamu. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Karena ada ungkapan gini, satu kata itu bisa menembus sekian kepala. Masya Allah. Tapi satu tulisan itu bisa, salah kutipannya. Tapi intinya kutipan lain dah saya ambil. iya. Intinya kalau mau abadi, menulislah. Berkarya dengan tulisan itu, misalnya nih 300 tahun lagi ternyata. Buku ini diperbarui terus kan. Kita semua sudah nggak ada nih, tapi tulisannya tetap membekas. Itu yang namanya menulislah supaya kita tuh abadi. Ini salah satu bentuk kepedulian Ustadz ya kepada generasi saat ini. Iya, benar-benar. Dan bukan hanya generasi, tapi kita lihat juga ada untuk guru, Untuk ada parenting juga parenting orang tua. Iya benar. Jadi yang mau jadi calon orang tua ini harus punya bukunya salah satunya. Amin ya. Iya. Kenapa langsung merinding gitu? Ustadz, begini Ustadz, kita melihat fenomena zaman sekarang nih Ustadz. Iya. Saya juga sering mengalami yang namanya distraksi, gangguan-gangguan kecil itu. Iya, benar-benar. Ada beberapa dosa-dosa yang kita normalisasikan itu. Dosa-dosa kecil aja tapi dinormalisasikan tuh Ustadz. Jadi menurut Ustadz dosa seperti apa sih yang aku ini nggak sadar ini ternyata salah, ini ternyata nggak benar. Nah itu apa tuh Ustadz? Seperti apa dosa-dosa yang kecil itu Ustadz? Iya, baik. Makasih Bang Amrian. Jadi memang ya dalam hidup ini kita itu ada spam yang memang. Nah, spam ya. Bahasanya. Asik ya. Spamnya ini yang membuat kadang-kadang itu jadi hati kita itu nggak bisa mendapatkan pantulan cahaya atau nur yang itu. Iya. Nur yang mana dulu? Nur yang mana? Kayak nama binian ya. Cahaya, benar-benar. Jadi karena cahaya ini
yang seperti saya sampaikan karena banyaknya spam. Spam itu salah satu dosa-dosa yang sekiranya dianggap remeh seperti meninggalkan sholat, teman-temannya. Baru yang awalnya dulu dekat banget dengan Quran, tiba-tiba setelah punya pekerjaan, kesibukan, tidak meluangkan waktu untuk lagi baca Al-Quran. Naruh paku di bawah kursi teman itu. Iya itu. Apa sih naruh apa? Naruh paku. Balsam, Iya. permen karet. Kecil banget itu. Allahu Akbar, masih ingat Mas Ali ya. Iya. Bahkan yang parahnya lagi, kami kan jurusan agama kalau aturannya kan kayak itu kan, tapi kan yang namanya masa SMA ya dulu kalau masanglah tali kekawanan ini. Rahmat Hidayat. Mau putih, Banyak nih nama-nama. putih, memang putih dari jauh kada kelihatan. Pas kawan lari lari lah dari agama menuju IPA. Tergugur sih Din. Ya Allah. Kenapa? Karena ada benang. Tergugur sih Din. Itu niatnya bercanda. Niatnya Tapi bercanda. kalau sudah menyakiti kan udah jadi dosa ya. Jadi dosa dan zolim gitu. Nah, itu dah. itulah. Cuma namanya bahari lah. Bahari, ya. Masa-masa Usil lah. halus lah. Masa usil lah wujud. Tapi pilkada itu jadi kenangan. Ya, betul. Kenangan bukan hanya Itu- mantan ya teman-teman. Itu termasuk dosa-dosa kecil tadi. Itu termasuk dosa kecil. Makanya proyek kita selanjutnya ini bukan mantan, antara kehilangan atau kenangan. Asik. Kopi dong. Buku yang lagi Insya digarap Allah, ya. lagi digarap. Oh ini Kita doakan. ada tuh. ini ada bukan bukunya. mantan. Itu tujuannya apa? Untuk apa itu? Kalau ini kan tadi orang remaja, orang tua, sekolah sebagai guru, yang itu arahnya Untuk muhasabah. Ya. Jadi teman-teman ini bukan yang dikenang itu bukan mantan, tetapi ada kenang-kenangan khusus yang relate dengan kehidupan kita, yang vibe-nya itu pemandangannya itu bisa nyunjukin hati kita dan masih relate dengan sinyal langit itu. Tuh. Muhasabah tadi ya. Muhasabah benar. Pembenahan diri itu. Apa? Yes, apa itu? Ya, ya. Evaluasi diri. Apa namanya? Sekarang itu perlu memang evaluasi, terkadang perlu juga validasi. Tapi validasi seperti apa tergantung niatnya kan. Ya. Ya validasi. Kita lanjut Ustaz, mungkin pertanyaan saya beginilah. Karena kan ini kan banyak berbicara tentang apa namanya Gen Z, Iya. Gen Alpha. Ini kan penyakitnya anak sekarang ini kan dikit-dikit dikit-dikit stres. Nah, Ya, dikit-dikit stres. Terus dikit-dikit healing gitu. Dikit-dikit mentalnya tuh kayak kayak kerupuk. Nggak kayak zaman kita dulu lah. Apalagi yang lebih-lebih dulu kan mentalnya luar biasa. iya. Itu. Ini kan berarti kan permasalahan kalau bahasa sekarang tuh lebih cenderung kepada mental health gitu ya. Nah, cuman kan ini kan juga berbicara tentang sinyal langit. Kalau menurut saya itu kan metafora dari kata sinyal langit ini bisa dikatakan sebagai tentang ketuhanan ya. Jadi hubungan kita sama Tuhan. Nah, kira-kira hubungannya apa itu, Ustaz? Antara mental health, kesehatan itu, ya kan? Terus kemudian dengan sinyal langit ini kira-kira Ritualnya tadi. supaya spiritual itu supaya nyambung itu gimana? Supaya nyambung tadi kan harus ada yang namanya hotspot amal. Asik. Hotspot amal. Amal soalnya kan dibaiki kan. Karena kan memang kita kan disuruh kan wal asr. Demi waktu. Demi waktu. Innal insana fi khusr. Kita semua dalam keadaan rugi. Illa kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihah. Hotspot amal penekanan pada wa amilus sholihah. Beramal soleh. Nah di sini memang kita perlu ketahui 7 dari 9 sebagaimana penelitian terbaru tahun 2021 itu 7 dari 9 remaja saat ini terkena yang namanya gangguan kesehatan mental. Seperti 7 dari 10. 7 dari 10 gitu ya. Oh ya kurang lebih. Ini ada apa saya? 7 dari 9. 7 dari 9. 7 dari 9 anak Indonesia ini terkena yang namanya gangguan kesehatan mental. Ikut batuk gimana? Karena air putih. Kurang nyaman memang kurang Kita nyaman. harus air putih dulu, air putih. Baik. Sampai mana tadi? 7 dari 9. Iya, 7 dari 9 anak itu. 7 dari 9 anak itu mengalami yang namanya gangguan kesehatan mental. Makanya kan gangguan kesehatan mental ini ya karena satu. Karena dia nggak kuat sama Allah seperti Pian sampaikan tadi. Karena kenapa? Karena sinyalnya nggak bisa ke Allah. Kenapa? Terlalu banyak noise dan distraksi dunia ini. Oh iya benar. Dunia digitalnya ini terlalu aktif.
sehingga melupakan dan lupa connect sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, Kalau ada connect kan ada disconnect. Nah, connect-nya ini connect ke Allah ini gimana caranya? Ya itu saya sampaikan tadi. Notifikasi dari Allah 5 kali sehari itu jangan sampai ditinggalin gitu. Itu yang benar paling penting betul. Itu yang paling wajibnya dulu ya. Benar, yang wajibnya dulu deh. Jangan jadikan sholat sebagai kewajiban, tapi sebagai keperluan dan kebutuhan kita. Nah, itu yang kita tekankan. Nah, HP bunyi langsung lari kita. apanya? HP bunyi langsung lari kita. Ya kita ngambil. Tapi Nah, kalau tapi kalau sudah azan, Lari juga tapi ngambil HP. notifikasinya jangan sampai hilang atau ditinggalkan. Jangan ditinggalkan pada intinya. Akhirnya, ketika kita sudah bisa memperbaiki hotspot amal kita, insya Allah pelan-pelan radar kita udah mulai full bar kita udah mulai, dan ketika notifikasi yang dari Allah itu udah mulai terbaca, dan disitulah kita akan menemukan sinyal yang sesungguhnya. Langit tidak pernah salah mengirimkan tanda, tapi hambanya yang salah membaca tanda. wah, berat ini. Majas-majas. Padahal kita jurusan bahasa loh ya. Tapi ini memang apa ya, kalau mengutip bahasa tadi kayak Ustadz Langit itu kan, kalau kita lihat aplikasi tuh Ustadz, sebenarnya dikit-dikit kan minta update gitu. Iya betul. Ya kan kalau udah nonaktifkan itu kan dikit-dikit update, dikit-dikit update. Ya padahal diri kita sebenarnya perlu update juga secara iman ya Ustadz. Ya, benar-benar sekali. Jadi kan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita jadi tenang, jadi enjoy. Healing, sebenarnya healing itu adalah zikir. Healing yang seperti Abang Yusuf kita sampaikan tadi itu, healing terbaik itu adalah zikir kita. Zikrullah, zikir kepada Allah itu bisa saja kita membaca surat cintanya Allah berupa Al-Qur'an, karena zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang luar biasa itu, misalnya itu yang kita lakukan sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap Al-Qur'an itu kitab mulia, tapi pernahkah kita memuliakan Al-Qur'an? Itu yang jadi tanda tanya. Yang untuk kita semua sebenarnya. Iya, tanda tanya kita semua. Selama ini vape yang terindah itu kan mungkin bagi kita kan harus healing ke luar negeri, di Inggris, di Paris, di Jerman. Iya kan? Ginian banget lah pokoknya. Iya. Tapi kan ternyata healing itu tergantung hati kita gimana caranya bisa connect ke Allah Subhanahu wa taala. Habis jauh-jauh ke Amerika, balik-balik kosong lagi di sini. Kosong lagi. Betul. Jadi apa gunanya healing kemarin? Nah, itu kan jadi soal lagi. Habisin duit aja. Nah, Masya Tapi saya pengen healingnya tuh ke Mekah Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berat. Mudah-mudahan mau umrah dan haji. Amin. Kalau bisa haji plus biar langsung berangkat misal tahun ini. Amin. 2 tahun setahun langsung berangkat itu kalau amin untuk balalan. Siapa tahu ada apa namanya bos travel umroh kan nonton kan. Alhamdulillah. Amin. Atau kita jaga dikasih hadiah umroh bareng kan. Alhamdulillah. Tim kuas tamu 5 sama Ustadz Beliau Langit 6. Labbaik Allahumma. Ya karena kita ke Mekah sendiri mungkin agak tetap ini pembahasan kita tetap sinyal langit. Iya. Kita ke Mekah sendiri ataupun kita duduk dengan berzikir tadi sebenarnya kan sama-sama ingin mendatangi sumber cahaya tadi. Betul. Benar. Sumber sinyal yang terkuatnya itu ya. Iya, terkuat. Dapat kita sudah itu. Kajian kita jam 12 ke atas sampai ini juga. Ini ngomong-ngomong soal sinyal langit juga nih Ustaz Langit. benar-benar. Ustaz Langit ya. Iya ya. Memang brandingnya memang Ustaz Langit memang. Aku jadi terenyuh ini. Kita yang sering di zaman sekarang kan sering ada gadget nih. Sering main HP, scroll. Mata ini sedikit lelah ya kan. Iya, benar. HP pun juga sebenarnya bisa panas. Iya, benar. Lelah juga. Hati, kalau dianalogikan ke hati juga, kalau kita terlalu sering menikmati yang namanya dunia, terlalu terbawa oleh suasana dunia kan, akhirnya hati juga sering panas, sering mungkin bisa kendor, bisa rusak atau apalah itu ya. Bagaimana cara memaintenance-nya nih Ustaz? Masya Allah, luar biasa sekali maintenance-nya. Berarti kan yang namanya seperti Pian tadi kan nyampaikan suka game kan? Iya. Jagalah hati. Iya, betul. Paling enggak yang namanya yang pertama yang langkah yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengurangi distraksi kita dengan
sosial media maupun dengan layar atau smartphone kita. Nah, jadi kan ada amalan prioritas. Masing-masing orang kan punya amalan prioritasnya masing-masing. Ada yang ahlinya menyibukkan waktu ibadah dengan menulis, ada menyibukkan dengan baca Al-Qur'an, ada yang sibuk dengan menjadi konten kreator dakwah. Dan itu kan punya nilai ibadah yang masing-masing ya teman-teman. Nah, itu yang perlu kita satukan visi kita sama-sama kok, sama-sama ibadah meskipun dengan jalan yang beda. Kita hendak ke Lembuswana kalau dari Lempake belok sini, kalau dari arah Sempaja Bengkuring lewat sana kan artinya kita punya sama satu tujuan. Meskipun jalannya berbeda teman-temannya. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadikan hidup kita lebih baik dengan cara mengurangi distraksi kita dunia. Insya Allah dengan demikian upaya kita untuk bisa connect dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan mudah terwujud. Insya Allah. Paham Ulun tuh. Ibaratnya tuh hati ini kan ini wadah kalau kemudian terlalu anggaplah kopi hitam ini dunia kayak mana, tersisa ruang sedikit aja berarti. Ya kalau bujur. Tapi kalau anggaplah terdistraksi banyak air putihnya daripada kopinya misalnya, itu mungkin anggapnya dunia lah. Air putih itu sinyal ya. Atau mendekat kepada Allah. Kalau kita kurangi yang dunia ini, yang masuk nanti yang bagus-bagus kayak cahaya. Enggak. Sampai. Ini memang sebenarnya waktu kita 45 menit ini terlalu sedikit. Kita baru berapa sinyal tadi itu, Ustaz? Sekitar 3 ya? 3 sinyal aja. Sementara masih ada 20 sinyal. Jadi sekali lagi kita promosikan bagi yang minat dan mau membeli buku ini, bagus sekali bukunya. Dan buku-buku lain silahkan hubungi penerbit Mafi atau Instagram dari Ustadz Langit, nanti kita tulis ya. Dan terakhir nih Ustadz, silakan Amrian. Saya ambil telurnya. Pesan. Mungkin begini Ustadz, kita sudah banyak bahas tentang sinyal-sinyal langit nih. Sinyal langit yang kita tahu, Ustadz juga menganaloginya tentang keseharian kita nih, bermain gadget atau apa dan lain sebagainya, bermain yang masa kekinian banget gini. Benar-benar. Ada nggak sih Ustadz pesan-pesan yang paling Ustadz sering katakan, atau mungkin ada Ustadz yang sering ingin katakan pesan-pesan supaya kita ini mencari sinyal itu nggak bingung lagi gitu. Atau mungkin untuk yang sinyal yang mulai melemah, mulai hampir habis itu, gimana Ustadz pesan-pesannya untuk generasi muda atau generasi saya juga tidak apa-apa untuk bisa mendapatkan sinyal langit itu tadi Ustaz. Closing statementnya. Masya Allah. Sekalian kata-kata itu tadi Ustaz. Baik, terima kasih Abang Amrian. Jadi memang benar, pada intinya mari kita satukan aksi untuk kembali kepada Ilahi Rabbi dengan cara kita sama-sama mengintrospeksi diri untuk jadikan diri ini supaya lebih baik lagi. Caranya dengan pertama kita harus charging iman, cas iman kita dulu. Kalau si iman ini, iman ya. Iman artinya bagaimana kita yakin. Percaya belum tentu yakin. Sampai pada tahap yakin dengan segala sesuatu yang sudah Allah berikan ini adalah atas izin Allah, atas kehendak Allah. Dan disitulah ketika kita sudah mulai menemukan sinyal melalui hidayah yang Allah berikan, perlahan demi perlahan kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Karena Nabi sudah pesan, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadikan pencerahan dan mood booster buat kita semua, agar mood booster supaya jadikanlah hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan mudah-mudahan kehidupan kita yang penuh dengan distraksi digital ini bisa kita minimalisir. Meminimalisirnya sehingga connect kita ke Allah itu jauh lebih berkualitas dan jauh lebih mesra kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Malam ini sedikit tercerahkan dan sinyalnya titut nih. Kalau saya sih mendengar itu ada energi yang positif sekali yang masuk ke diri saya ini. Terima kasih banyak Ustadz. Sayang sekali ya waktu kita ya. Sangat singkat sekali. Ya, benar. Ya the next mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi. Ya. Amin. Ada pantun Ustadz ini. Kalau pantun silahkan dari ini. Buah nangka, buah keladi. Asik. Cakep. Nggak nyangka makin jadi.
Ya, Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah kita di penghujung sesi malam ini ya. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, Ustadz sampaikan malam ini jadi hal yang baik, bisa Amin, diterima ya Allah. juga yang baik. Kita sama-sama ngambil pembelajaran untuk kegiatan malam ini. Terus kemudian jangan lupa saksikan terus tayangan Tuas Tamu. Untuk podcast kita setiap di hari Jumat, kemudian di audiobook kita setiap di hari Senin. Jadi yang belum subscribe, silakan subscribe. Kalau yang mau komen silakan komen, kasih masukan kami, kritik yang membangun silakan kasih kritik yang membangun karena kita sama-sama masih terus berkembang. Amin. Yang mau barangkali ada saran-saran siapa yang mau diundang untuk ngobrol-ngobrol bareng sama kami, Ya, betul. silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan share. Terima kasih. Silakan ditutup. Terima kasih juga buat Ustadz Langit. Malam hari ini kita dapat banyak sekali pembelajaran, banyak sekali sinyal-sinyal yang kita dapatkan. Alhamdulillah. Semoga kita lebih baik lagi. Amin. Tuas tamu, tukar wawasan, tambah ilmu.